Swastiastu. Hey, how are you today? And good morning, everybody. Today, we'll learn about economics, the efforts of to overcome Indonesian economic difficulties at the beginning of independence. Nah, inti dari pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang ekonomi, bagaimana usaha-usaha untuk mempertahankan ekonomi pada saat awal-awal kemerdekaan Indonesia. Tentunya kita selesainya habis berperang pasti mengalami kendala dalam bidang ekonomi. Nah, disinilah usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia saat memperjuangkan atau mempertahankan ekonomi saat awal kemerdekaan. Oke, simak selanjutnya videonya tentang ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Usaha mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, pada awal kemerdekaan masih belum sempat melaksanakan perbaikan ekonomi secara baik. Baru mulai Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai perjuangan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya itu diantaranya sebagai berikut, ada 6 upaya yang dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan pinjaman nasional. Nah, bagaimana program ini dilakukan Indonesia atau pemerintah? Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Ya, pada saat itu yang memimpin Menteri Keuangan itulah IR Suratman. Nah, dengan persetujuan BP KNIP, pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Nah, di sini dikasih Indonesia meminjam uang sebesar berapa tuh, kurang lebih 1 triliun. Itu dikasih untuk mengembalikannya jangka waktunya itu dalam 40 tahun ke depan. Itulah namanya pinjaman nasional. Selanjutnya yang kedua yaitu Konferensi Ekonomi Februari 1946. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab eksklusif terkena perkara ekonomi di Jawa. Nah, konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu namanya IR Darmawan. Nah, Mangunkusumo. Nah, tujuan konferensi ini ialah memperoleh akad yang lingkaran dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Adapun masalah ekonomi yang mendesak itu ada 3 bagian. Yang pertama itu yang paling inti yaitu menyuplai prakara produksi dan distribusi makanan. Bagaimana pada saat itu kita akan mengalami bagaimana distribusi makanan ini sudah biar sampai ke pelosok-pelosok. Nah, yang kedua prakara sandang. Nah, seperti yang tahu sandang itu secara pakaian itu bisa. Nah, nomor 3 status dan manajemen perkebunan. Nah, bagaimana perkebunan itu mau ditingkatkan lagi. Yang ketiga itu pembentukan planning board, badan perencanaan ekonomi, perancang ekonomi, pada tanggal 19 Januari 1947. Nah, di sini berisi pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. Aka Gani. Badan ini ialah tubuh tetap yang bertugas membuat planning pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 hingga 3 tahun. Selanjutnya rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. Pada tahun 1948, program yang diprakarsai oleh Wapres DRS Muhammad Hatta itu wakil presiden ini dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi di samping meningkatkan efisiensi. Nah, itulah rekonstruksi rasionalis angkatan perang. Nah, rencana Kasimo Plan atau Kasimo Plan, program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan IJ Kasimo. Nah, namanya juga Kasimo. Nah, pada dasarnya aktivitas ini berupa rencana produksi 3 tahun pada tahun 1948 sampai 1950 yang terkena perjuangan swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Ini diprakarsai oleh IJ Kasimo. Yang terakhir yaitu persatuan tenaga ekonomi. Nah, seperti tema kita kali ini, bersatu kita teguh di subtema 3 ya.
dalam mempertahankan juga perlu Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Nah, organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta melalui atau bersama-sama dalam memperjuangkan ekonomi. Nah, itu adalah Persatuan Tenaga Ekonomi, baik itu swasta, baik itu negeri, kita harus bersatu. Baik, itu adalah kiat-kiat dalam mempertahankan penguasaan ekonomi pada saat awal kemerdekaan Indonesia. Nah, materi ini kalian bisa tonton juga dan kalian juga bisa membaca. Bagi yang paham dengan cara membaca, silakan dibaca. Itu sudah ya kirimkan materinya. Bagi yang bisa atau lebih gampang mendapatkan atau menerima materi lewat video, bisa ditonton video ya. Ada 2 sudah ya siapkan, baik itu dalam video, audio visual dan visual. Nah, sekarang kalian belajar dulu. Pada pukul habis belajar, kalian langsung bisa mengerjakan tugas yang ayah berikan, yaitu ada jenis 5 soal yang kalian harus jawab di pertemuan kali ini. Sekian dari ayah, and thank you for attention. The closing ayah tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.